Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Beberapa waktu lalu, gue sempat tanya ke kalian apakah Ainz jahat ketika pembantaian worker, dan hasilnya mayoritas memilih jawaban tidak juga. Gue coba bertanya di story IG dan jawabannya juga sama, mayoritas memilih Ainz tidak jahat ketika tragedi itu terjadi. Nah, kali ini gue bakal menjelaskan kronologi selengkap tentang apa yang terjadi pada saat itu. Kalau di season 2, operasi Gehenna terjadi karena campur tangan Renner, di season 3 ini, pembantaian worker terjadi karena pengkhianatan Floodr. Sehingga akan gue sebut kejadian ini sebagai konspirasi Floodr Paradigm. Semua ini bermula dari season 1, ketika Demiurge salah menangkap perkataan Ainz dan mengira kalau Ainz ingin menguasai dunia. Lalu kita lanjut ke season 3, di saat Demiurge mengumumkan rencana Ainz di hadapan semua penduduk Nazarick. Di sini semua orang sudah tahu tentang rencana menguasai dunia kecuali satu orang, yaitu Ainz sendiri. Ainz kemudian mengikuti alur pembicaraan dan berpura-pura memahami apa yang Demiurge katakan, hingga akhirnya topik itu berakhir pada satu kesimpulan, yaitu sudah saatnya untuk membentuk negara dan mengumumkan keberadaan Nazarick ke seluruh dunia. Nah, dari sinilah konspirasinya dimulai. Karena Ainz tidak tahu apa-apa tentang rencana ini, maka sudah pasti yang mengatur segalanya adalah Demiurge. Ainz pun mengikuti skenario yang telah dibuat Demiurge dengan pergi ke ibu kota Empire dalam wujud Momon. Hal pertama yang dia lakukan adalah langsung bertemu dengan Floodr Paradigm, si penyihir terkuat Empire yang sangat terobsesi dengan sihir. Gua nggak tahu ya dari mana Demiurge mendapatkan informasi tentang sifat asli Floodr, karena bisa dibilang ini adalah kali pertama Ainz mendatangi Empire, sehingga harusnya mereka belum begitu tahu tentang informasi kerajaan ini. Tapi ada dua kemungkinan yang bisa saja menjadi sumber informasi Demiurge, yaitu Renner atau Eickfinger. Nah, kalau menurut gua, Demiurge mengetahui tentang Floodr melalui jaringan informasi bawah tanah yang dimiliki Eickfinger. Karena ingat, Eickfinger adalah organisasi kriminal bawah tanah yang sangat besar, sehingga sangat masuk akal kalau ternyata mereka punya koneksi yang mengetahui sifat asli Floodr. Setelah tahu tentang sifat asli Floodr yang sangat terobsesi dengan sihir, Demiurge pun mengatur rencana agar Ainz dapat bertemu dengan Floodr. Singkat cerita, terjadilah pertemuan antara Momon dengan Floodr. Dijelaskan di novel kalau Floodr adalah orang yang tidak tertarik dengan politik ataupun hubungan sosial, karena dia lebih memilih untuk bisa fokus dengan penelitian sihirnya, sehingga dia merasa segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan sihir adalah hal yang menyebalkan. Mengetahui hal ini, Ainz pun tanpa basa-basi langsung menyuruh Nabe melepas cincinnya. Pada saat itu, Floodr langsung terkejut karena melihat sosok wanita muda yang mampu menggunakan sihir hingga tier 8. Buat yang nggak tahu, Floodr punya talent yang membuat dia bisa melihat aura sihir seseorang. Makanya ketika Nabe melepas cincinnya, Floodr bisa langsung tahu seberapa kuat Nabe. Setelah itu, Ainz pun ikut melepas cincinnya. Floodr yang melihat itu merasa dirinya diterangi oleh cahaya dan menyadari kalau Ainz adalah sosok yang mampu menggunakan sihir hingga tier 10. Lalu Floodr berkesimpulan kalau dewa telah datang menemuinya. Sebagai orang yang mencurahkan hidupnya hanya untuk penelitian sihir, Floodr sangat terkesima karena bisa melihat sosok super kuat yang mampu mencapai tingkatan yang selama ini dia kejar. Floodr pun menangis dan memohon agar Ainz mau mengangkat dia sebagai murid. Melihat respon Floodr, Ainz kemudian bertanya apa yang bisa Floodr tawarkan, dan dijawab dengan perkataan kalau Floodr rela memberikan segalanya yang dia punya. Ainz pun menerima tawaran itu dan berjanji akan membagikan pengetahuannya kepada Floodr. Lalu, Ainz memberikan perintah pertamanya, yaitu mengantarkan pengorbanan nyawa ke bentengnya. Jadi dari sini, Floodr diberi misi untuk mengirim orang masuk ke dalam Nazarick. Setelah bertemu dengan Floodr, Ainz dan Nabe kemudian menetap beberapa hari di ibu kota Empire untuk menunggu Floodr mengatur semuanya. Singkat cerita, Floodr melapor kepada Jirkniv kalau dia telah menemukan reruntuhan seperti makam yang sepertinya belum pernah dijamah. Mendengar laporan ini, Jirkniv tentu sangat senang karena reruntuhan kuno bisa saja berisi harta yang sangat berharga. Jirkniv kemudian mengatur rencana untuk mengirim para worker masuk ke dalam reruntuhan itu, karena tidak seperti petualang, para worker jauh lebih mudah diatur karena mereka akan bergerak asalkan diberi uang. Tapi untuk menyembunyikan keterlibatan Empire dalam misi ini, Jirkniv menggunakan bangsawan bernama Count Fennel sebagai klien pemberi misi kepada worker. Singkat cerita, Momon dan Nabe yang secara kebetulan sedang ada di Empire pada saat misi ini dibuat, ikut diajak sebagai jaminan keamanan. Mendengar kabar kalau petualang Adamantite ikut dalam misi ini tentu membuat para worker menjadi lebih tenang. Lalu, sebelum misi ini dimulai, Momon bertanya alasan kenapa para worker bersedia ikut dalam misi ini. Padahal menjelajahi reruntuhan yang belum terjamah adalah misi yang sangat berbahaya dan taruhannya adalah nyawa. Merespon pertanyaan Momon, salah satu kelompok worker berkata kalau semua itu demi uang. Momon yang mendengar jawaban itu langsung tahu seperti apa sifat orang-orang ini. Di sini sebenarnya Ainz ingin menyeleksi manusia mana yang pantas diampuni atau semuanya memang pantas mati.
Tapi setelah mendengar jawaban serendah itu, Ainz pun tahu kalau mereka semua hanyalah sampah. Makanya ketika Ainz balik ke Nazarick, dia merasa sangat jijik melihat para worker yang masuk ke dalam Nazarick. Memanfaatkan momen ini, Ainz pun membiarkan Albedo mengurus sistem keamanan Nazarick sebagai latihan menghadapi penyusup, sekaligus Ainz gunakan sebagai bahan pembelajaran dengan melihat caranya Albedo mengatur sistem pertahanan Nazarick. Lalu para worker kemudian satu persatu berguguran dan misi ini dianggap gagal. Mendengar kabar ini, Jirkniv langsung mempersiapkan kambing hitam agar semua tanggung jawab dilimpahkan kepada orang itu. Tapi tiba-tiba, seekor naga emas beserta 2 orang Dark Elf datang ke Istana Empire dan membuat kegaduhan. Mereka adalah Aura dan Mare yang datang menyampaikan pesan kalau Ainz Olgone sangat marah dengan apa yang Jirkniv lakukan. Jirkniv kemudian berkata kalau dia akan datang ke Nazarick untuk meminta maaf secara langsung. Singkat cerita, Jirkniv sampai ke dalam Nazarick dan menyerahkan kepala bangsawan yang dia jadikan kambing hitam. Ainz menerima kepala itu dan mengajak Jirkniv untuk bekerja sama. Hingga akhirnya Ainz menggunakan momen ini sebagai alasan untuk menunjukkan dirinya ke seluruh dunia. Jirkniv yang melihat itu langsung merasa bersalah karena menganggap dirinya lah yang membangunkan iblis itu. Andaikan dia tidak mengirim orang ke dalam makam, tentu iblis itu tidak akan melakukan pergerakan. Jirkniv kemudian berpikir sejak kapan rencananya berantakan. Lalu dia memikirkan semua orang yang mungkin saja membocorkan informasinya, dan terbesit satu nama di kepalanya, yaitu Fluder. Melihat gerak-gerik Fluder yang sangat tidak biasa ketika berada di dalam Nazarick, Jirkniv pun sadar kalau Fluder telah berkhianat. Asumsi gua, ketika Fluder melihat Dark Knight di depan gerbang, Fluder jadi sangat bersemangat dan tidak bisa mengontrol dirinya. Tapi ketika masuk ke dalam Nazarick, dia tahu bahwa dirinya tidak boleh bertingkah kurang ajar di hadapan Ainz. Makanya meskipun ada banyak hal gila di depan mata Fluder, dia tetap mencoba tenang. Tapi karena ketenangan ini, Jirkniv malah menyadari keterlibatan Fluder dan berkesimpulan kalau Fluder telah berkhianat. Barulah di sini terungkap kalau Fluder adalah orang yang pertama kali melaporkan tentang makam dan menyarankan Jirkniv untuk mengirim para worker ke dalam sana. Setelah dari sini, sama seperti di anime, Ainz membentuk kerjasama dengan Jirkniv, menjadikan Empire sebagai aliansi agar mendapatkan pengakuan secara de facto, lalu mengklaim Erantal sebagai tanah miliknya, menyatakan perang kepada Restize, dan akhirnya Ainz pun mendapatkan tanah secara resmi untuk mendirikan negaranya. Semua ini dibuat untuk bisa mengumumkan keberadaan Ainz ke seluruh dunia dan dapat membangun negara tanpa dianggap sebagai penjajah yang tiba-tiba muncul merebut tanah orang. Hasilnya, Ainz berhasil membuat sebuah citra palsu seakan-akan kalau dia hanya mengambil kembali apa yang sejak awal adalah haknya dengan mengklaim kalau Erantal adalah tanah miliknya. Tentu klaim ini sulit untuk dibantah karena Ainz adalah seorang undead yang bisa saja menjadi dasar kalau Ainz sudah hidup lebih lama dari semua orang yang ada di Restize. Nah, dengan ini konspirasi Fluder Paradine pun berakhir. Dari sini bisa terlihat kalau para worker yang terbunuh di season 3 murni hanyalah korban dari konspirasi yang Ainz jalankan. Ya, bisa disebut tumbal proyek lah. Para worker dijadikan tumbal agar Ainz punya alasan untuk menampilkan eksistensinya ke dunia. Jadi, buat kalian yang beranggapan kalau Ainz tidaklah salah dengan argumen kalau worker adalah maling yang masuk ke rumah orang, semua itu hanyalah alasan yang Ainz buat agar dia dianggap sebagai korban dalam kasus ini. Padahal sebenarnya, dia sengaja mengundang para worker untuk masuk ke dalam Nazarick. Tapi, Ainz sejak awal tidak berniat melibatkan orang yang tidak bersalah dalam rencana ini. Makanya dia menyempatkan diri untuk bertanya tujuan para worker itu. Nah, karena salah satu worker berkata kalau semua itu demi uang, Ainz pun sadar kalau mereka semua hanyalah sampah dan tidak layak untuk diampuni. Makanya, mereka semua berakhir tragis. Andaikan mereka jawab hal lain, mungkin beberapa dari mereka akan dibiarkan hidup atau malah dibiarkan mati dengan tenang. So, bisa dibilang Arche dan kawan-kawannya murni hanyalah orang baik yang lagi sial dan malah terjebak dalam konspirasi Fluder Paradine. Kalau di dalam novel, Fluder sempat ngomong kalau dia sangat menyayangkan kepergian Arche. Padahal Arche adalah anak yang sangat berbakat dalam sihir dan dia sempat kepikiran untuk melacak keberadaan Arche. Nah, andaikan Fluder tahu kalau salah satu worker yang dia kirim adalah Arche, mungkin Fluder bakal menyelamatkan Arche. Tapi sekali lagi, mereka memang lagi sial. So, itu tadi penjelasan lengkap tentang konspirasi Fluder Paradine. Nah, setelah mendengarkan penjelasan ini, menurut kalian, apakah Ainz jahat ketika pembantaian worker? Coba komen di bawah. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Satria Bima 24. Akhirnya setelah lama gak nyawer lagi. By the way sensei, channel lu makin gede aja. Salut. Makasih bro. Dikit lagi 100.000 nih. Ada dari Hatsuse Kitsune. Hatsuse bang, bukan Hatsune bang. Iya, sorry. Ada dari Supu Gaming. Bang, apakah keahlian Nagisa di anime Ansatsuki Yoshizu bisa dilakukan di dunia nyata? Keahlian yang menepuk tangan. Kalau gue cek di Google sih katanya nggak bisa.
Ada dari Mas Bambang, masih nunggu detail kecil atau bahas Natsume Yujincho atau Monogatari series? Nanti ya. Ada dari Beban Keluarga, jaga kesehatan bang, jangan lupa nafas. Iya. Dan terakhir ada dari fans Megane Sensei, apakah ada kemungkinan light novel dan manga Kagenoji Tsuruyokusa ni Narita Kute akan direview oleh Sensei? Enggak sih bro, gue nggak begitu tertarik dengan judul ini. Nanti aja lah lihat ke depannya. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.